Rekaman Google Meet. Piye yo? Aku bingung iki, Mbak. Nek wau ngertos gini nyimpen tapi suaranya tidak masuk. Betul. Lek ini rekaman akan disimpan dalam folder rekaman Meet PGP LMS di Google Drive. Jika perlu, link ini akan ditambahkan ke acara kalender. Lah ngono tok. Piye ya Zalwi? Saya susah memahami. Kalender kok adoh men teko kalender. Lah nggih, dalam folder rekaman Meet. Cobi Pak kula tak Rekaman Meet. coba nek kula piyambak kayak napa yang merekam saya sendiri ngonten teng pundi hasilnya. Pakai akun yang satu. Pripun berarti engko sing rekam jenengan dhewe ya? Aku iso yo kuwi mang karo kontrol G man tapi suaraku gak iso mlebu. Nah nggih niki kula cobi kalih anu nggih niku. Shift Windows S. Breakout File room. rekaman. Split apa niki? PGP Google Drive. Rekaman Google Meet. Nek sing Windows G tadi jenengan suarane jenengan sendiri juga ndak masuk toh? Napa tombol ini lho Pak, kok mboten enten-entene kamera? Entene gambar kamera. Lelek nekku aneh, Mbak. Pripun? Iso mlebu suarane, tapi ya kuwi Nek jenengan cobi. Pripun? ureneng. Aku sing ureneng suaraku saat menjadi penanya. Nggih. Nek niki enten tombol kayak enten detikane tik 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 niki bisa atau Ya tidak? itu. Coba. Si. Kok kecil ya suarane? Lah iya ta, Mbak. Bingung aku ini. Anu napa ngeten mawon kan Busalha pun rekod toh. WA Busalha Bu kesulitan merekod sendiri ngoten pripun? Lama iki Ora nggih. apa-apa. Ora apa-apa. Apa kita coba juga ngerekam kontrol G tadi yo? Nggih. Nggih, sik njajal iki. Mana? Oh, siap. Cek ulang. Bu Husnu bisa dengar Pripun? nggih? Bisa. Di pojok kaptur status itu ada tombol suara itu untuk mic dibuka coba biar terdengar suaranya. Nggih. Itu tadi kan silang, baru kelihatan Nggih. ini. Coba kita kiri, Nggih. oke ya? Nggih. Oke. Oh bisa dengar kok Mbak? Berhasil. Bisa. Wes sakit ya Mbak?
Sik. Jenengan mawon ingkang rekam kula dereng. Oh, gitu. Nggih, engko tak rekame kabeh. Nggih. Siap. Ini pripun? Kita mulai. Ya, jenengan dulu. Siap. Temanya seperti kemarin ya, Mbak. Siap. Oke. Sik. Berarti 30 menit, sekarang jam 7.51, kita berhenti nanti jam 8.30. Jenengan 15, kula 15. Nggih. Mohon maaf Bu Sala, ini baru bisa memulai menemukan rekamannya. Nggih. Gimana Bu Wisnu? Siap nggih? Siap. Saya akan mulai merekam, nanti begitu saya mulai salam pembuka, nanti berarti kita sudah mulai di pembicaraan. Oke, oke. Selamat siang Bu Husnul. Selamat siang Pak Yudi. Alhamdulillah setelah panjenengan istirahat, sudah melepaskan penat, tadi sudah mengajar dengan sangat luar biasa. Gimana Bu Husnul perasaannya setelah mengikuti kegiatan observasi pada hari Senin ini? Alhamdulillah Pak, setelah saya mengikuti kegiatan observasi tentunya saya lega karena untuk menyiapkan observasi itu bukan perkara yang mudah Pak bagi saya. Saya itu malu terus grogi gitu loh Pak. Oh, berarti dengan kehadiran saya di kelas panjenengan itu malah nambah beban panjenengan ya Bu? Sebenarnya tidak seperti itu Pak, tapi mungkin karena kita belum terbiasa ada orang lain ketika pembelajaran, jadi mungkin perasaan-perasaan iki kok gek piye, gimana gitu masih muncul, Pak. Kalau mengganggu tidak, ya biasa saja tapi dredeg, Pak. Diawasi oleh Bapak Kepala Sekolah di kelas gitu. Tadi jenengan sangat luar biasa loh. Jenengan mengajarkan materi matematika terkait dengan bilangan, menggunakan media yang nyata berupa Shopee itu kan sudah dekat dengan anak-anak. Itu menurut saya jenengan jos sekali dalam menyampaikan materi. Terima kasih, Pak. Oke, bagus tuh. Terkait dengan kegiatan observasi, itu kan mestinya itu tidak hanya berhenti sampai di observasi, nggih. Panjenengan berharap itu bisa berlanjut napa mboten? Berharapnya berlanjut, Pak, karena dengan kegiatan observasi yang sudah dilakukan tadi, saya itu bisa mendapatkan umpan balik. Kalau biasanya yang memberikan umpan balik itu adalah siswa, mungkin di kesempatan yang lain bisa mendapatkan umpan balik mungkin dari orang tua, dari kepala sekolah, ataupun yang lainnya. Nggih, coba tadi panjenengan alhamdulillah bisa menangkap umpan balik. Kalau bisa diceritakan Bu Husnu, umpan balik seperti apa yang panjenengan dapatkan daripada pembelajaran tadi? Kalau umpan balik yang saya dapat dari siswa, tentunya anak-anak itu merasa senang karena anak-anak itu kan tanya pada pembelajaran sebelumnya, Bu, bilangan 17 kalau uang itu loh Bu, 17.165. Itu 65 itu dari mana loh Bu? Terus bentuknya seperti apa? Kemudian saya dari hal itu kan berpikir, dari mana ya uang 65? Saya sendiri juga belum tahu. Kemudian saya saya sering namanya perempuan, ibu-ibu itu kan sering belanja online, Pak. Nah, dari situ saya itu kan menggunakan ShopeePay. ShopeePay itu saya gunakan dalam pembelajaran. Oh, ternyata walaupun misalnya 10 rupiah ataupun 1 rupiah kan itu memang tetap harus dibayar. Berarti uang itu kan nyata Iya. ada. Kemudian hari ini saya gunakan itu ke anak-anak. Anak-anak jadi tahu, oh sebenarnya uang itu ada. Anak-anak itu menjadi senang gitu Pak. Kalau harapan ke depannya
saya itu bisa mendapatkan masukan mungkin dari Bapak Kepala Sekolah atau dari rekan-rekan yang lainnya, gitu, Pak. Oh gitu, enggak ya. Dengan pembelajaran Shopee itu untuk pecahan uang yang tidak kita kenal dalam sehari-hari, misalkan Rp16 itu bisa dengan sendirinya anak-anak itu kenal ngoten nggih untuk mengenalkan konsep bilangan wau nggih. Iya, Pak, betul. Nggih, niku sangat luar biasa, Mbak. Terus gini, terkait dengan pembelajaran tadi, panjenengan kalau membuat skala nggih, dari 1 sampai 10 itu kira-kira keberhasilan panjenengan mengajar menggunakan media Shopee tadi, kira-kira di angka berapa, Mbak? Kalau diukur dari hasil pembelajaran nggih, Pak, saya sudah Mhm, merasa cukup puas dengan pembelajaran hari ini karena anak-anak memahami, bilangan, mulai dari ribuan, terus puluhan ribu, bahkan ratusan ribu itu mereka pahami. Namun, kendalanya itu anak-anak ada yang belum mengenal Shopee, Pak. Karena tidak semua anak itu pernah menggunakan belanja yang menggunakan aplikasi Shopee. Jadi mereka belum benar-benar mengetahui kalau Shopee itu bisa diisi dengan uang, dengan pecahan yang mmm. belum pernah mereka kenal, seperti itu. Jadi pembelajaran menurut saya sudah cukup berhasil, namun perlu ditingkatkan. Kalau dinilai dari rentang 1 sampai 10, saya memberi nilai 7, Pak, pada pembelajaran hari ini. Luar biasa, nggih, luar biasa sekali Bu, panjenengan dari pembelajaran tadi bisa merefleksikan bahwasanya itu tingkat keberhasilan itu panjenengan bisa menilai 7. Bahkan kalau dari kacamata pribadi Mbak, panjenengan tadi sudah sangat luar biasa, bisa saya nilai 8 itu. Oke, terima Terkait kasih, dengan hal Pak. tersebut Bu Wisnu, nggih, Oke. kira-kira panjenengan kan sudah bisa mengidentifikasi bahwasanya pembelajaran pakai Shopee itu panjenengan menemukan kendala, yakni tidak semua anak mengenal. Kira-kira ke depan itu yang panjenengan gunakan biar anak itu bisa memahami terkait dengan bilangan menggunakan cara yang sama terkait dengan Shopee, yang akan panjenengan laksanakan kira-kira apa ya, Mbak? Kalau bisa panjenengan Eee, ceritakan. Kalau menurut saya pembelajaran matematika, khususnya bilangan itu kan Mhm, sesuatu yang sangat dekat dengan anak-anak, yang pasti iya, kita gunakan dalam sehari-hari. Mungkin yang bisa kita gunakan kalau saat ini yang mungkin saya terfikir, itu kan anak-anak itu waktu belajarnya lebih banyak dengan orang tua. Jadi guru itu nggih, juga harus bekerja sama dengan orang tua. Pada pembelajaran khususnya bilangan, nanti saya harap itu orang tua bisa membantu anak-anak, misalnya menuliskan kebutuhan sehari-hari. Kebutuhan sehari-hari misalnya kalau bayar listrik berapa, kalau membeli gula sehari-harinya itu berapa, kalau membeli beras berapa, sayur berapa. Dari hal itu nanti anak-anak uraikan berdasarkan mungkin nilai tempatnya, cara membacanya, seperti itu, Pak. oh nggih, berarti panjenengan itu merencanakan sebuah kegiatan yang bisa membangun suatu kolaborasi dengan orang tua ngoten nggih, Mbak Husnu kalau Nggih, bisa saya nggih, Pak. simpulkan? Nggih, berarti itu nanti panjenengan membuat semacam pembelajaran. Kira-kira pembelajaran seperti apa nggih yang bisa panjenengan terapkan untuk menguraikan kegiatan rencana panjenengan melibatkan orang tua itu, Mbak? Nyuwun tulung diceritakan biar saya itu bisa sepemahaman dengan panjenengan. Ya, kalau ini masih dalam angan-angan nih, Pak. Kalau yang Nggih, saya harapkan, yang saya rencanakan nanti saya itu terlebih dahulu menyiapkan LKPD-nya, sehingga untuk langkah pengerjaannya atau langkah diskusinya dengan orang tua itu ada rambu-rambunya seperti itu. Jadi saya buatkan LKPD, misalkan jadwalnya matematika itu di hari Selasa, saya titipkan kepada anak-anak lembar kerja tersebut. Sampai di rumah, anak-anak itu berdiskusi dengan orang tuanya.
kebutuhannya kalau hari ini apa saja yang sudah dibeli. Misalnya hari ini beli lauk pauk gitu, terus misalnya lagi beli apa lagi, kemudian mereka menguraikan nanti nilai tempatnya, terus cara membacanya. Bahkan untuk di topik selanjutnya, anak-anak itu bisa mungkin ke arah penjumlahan, pengurangan, bahkan nanti mungkin perkalian. Kalau satu hari beras 2 kilo dengan harga misalnya 13.500, nanti kalau 1 minggu butuh berapa kilo, itu kan sudah mengarah ke konsep perkalian. Jadi anak-anak bisa mengenal konsep perkalian itu lebih dekat dengan apa yang mereka lakukan sehari-hari, seperti itu, Pak. Kemudian dikumpulkan nanti Luar setelah biasa. itu. Luar biasa banget Bu, itu ide-ide yang sangat luar biasa karena kita tahu nggih Bu Husnul bahwasanya anak-anak di sekolah itu waktunya kan terbatas sekali. Dari jam 7 sampai dengan jam setengah 1 dan waktu yang banyak itu memang di rumah. Dan ide Bu Husnul itu menurut saya itu sudah mantap karena di sini kita selain melakukan pembelajaran kontekstual berpusat pada murid, itu juga sudah mulai ada pelibatan orang tua untuk bersama-sama mencerdaskan daripada anak-anak kita. Itu sangat Ya, luar biasa. Berarti untuk pembelajaran ke depan Bu Husnul akan menggunakan LKPD nggih untuk mendukung, menunjang keberhasilan pembelajaran tentang konsep bilangan. Itu ya saya betul, sangat Pak. luar. Nah, kira-kira Bu Wisnu, itu panjenengan mau mengimplementasikan pembelajaran berbasis LKPD, itu bisa dimulai kapan ya Mbak? Kalau pada hari ini kan masih pada topik yang tadi Pak, nilai tempat, kemudian cara membaca Betul. bilangan, mungkin di pertemuan selanjutnya untuk itu LKPD itu bisa dibawa pulang oleh anak-anak untuk pada tujuan pembelajaran yang selanjutnya, seperti itu Pak, pada pertemuan yang selanjutnya. Oh, berarti panjenengan mulai menerapkan pembelajaran LKPD itu untuk pertemuan depan nggih, kalau tidak salah Nggih, sesuai dengan jadwal itu pada hari Kamis nggih, Mbak. nggih betul Pak. Oke, saya tunggu Mbak. Semoga dengan cara pembelajaran menggunakan Shopee itu panjenengan bisa menerapkan pembelajaran kontekstual berpusat kepada peserta didik. Dan yang lebih penting Bu Husnul di sini bahwasanya panjenengan sudah bisa mengemas pembelajaran itu dengan menyenangkan. Sehingga anak-anak di kelas dari pengamatan tadi saya menangkap anak-anak itu tidak sadar kalau dia itu sedang belajar. Kelihatannya seperti bermain, tetapi esensi belajar itu bisa ditangkap oleh anak. Dan itu sangat luar biasa, panjenengan sebagai tenaga muda sudah menunjukkan inovasi-inovasi yang luar biasa. Semoga bisa menjadi contoh untuk teman-teman yang lain, sehingga visi kita dalam memerdekakan anak itu bisa terlaksana. Bu Husnul, kalau boleh cerita dikit nggih, setelah panjenengan melaksanakan pembelajaran, anak-anak antusias, perasaan panjenengan gimana? Coba panjenengan cerita terkait pembelajaran hari ini dan perasaannya. Tentunya dari pembelajaran hari ini saya merasa senang. Saya juga merasa tertantang, Pak, untuk pembelajaran berikutnya itu bukan textbook lagi, tapi kontekstual seperti itu. Tapi hal itu juga membutuhkan dukungan, tentunya selain saya sendiri juga butuh inspirasi dari Bapak Ibu guru yang lain, dan yang paling penting adalah dukungan dari kepala sekolah, seperti itu, Pak. Siap, siap, enggak. Terkait dukungan Bu, saya itu terbuka kepada Bapak Ibu guru. Mbok pilih panjenengan nanti membutuhkan dukungan apa saja, jangan malu-malu untuk menyampaikan karena kita satu lembaga itu adalah keluarga dan kita di sini itu juga memiliki visi yang sama, yakni untuk perbaikan kualitas pembelajaran. Bu Husnul, Iya. terima kasih atas rawuh panjenengan. Semoga kegiatan coaching pada pagi hari ini
itu bisa terus berlanjut karena tujuan kita adalah untuk perbaikan dan perbaikan untuk kualitas pendidikan di lembaga kita. Selamat beraktivitas Bu Husnul, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Selamat Terima beristirahat. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Just. Piye Mbak iki? Dilanjut Bagus. lagi? Ya, Wis ready burung? sebentar. Niku mungkin jenengan yang datang ke saya duluan atau saya yang manggil jenengan? Anu ya Mbak, jenengan manggil pas saya istirahat ke dek ini ora apa-apa atau nanti jenengan memberikan apa ya seakan-akan posisi di mana ngoten kula tak nyambung gitu. Oke, siap. Nggih. Nanti bisa jenengan misalkan kok pulahmu ngeten iki jenengan tapi jenengan kemasan dulu, kemas pertanyaan biar saya itu bisa menangkap maksudnya. Siap, Pak. Oke, bisa mulai ya? Nggih. Nggih. Kalau saya gini berarti siap nggih nanti jenengan action. Nggih. Halo Mas Yudi, apa kabar? Oke. Alhamdulillah Bu, sehat Bu. Alhamdulillah, Mas Yudi Bu Gusnul perhatikan ya. Mas Yudi hari ini loh tampak bersemangat, itu badannya sampai berkeringat. Apa tadi yang dilakukan pada hari ini oleh Mas Yudi? Saya seneng Bu hari ini saya mengikuti pembelajaran olahraga dari Pak Indro. Tadi materinya sepak bola Bu. Kebetulan saya senang sekali. Tadi saya bisa menghasilkan gol loh Bu. Saya sangat senang. Luar biasa ternyata. Nah, bagaimana ceritanya kok bisa gol itu tadi? Bisa disampaikan ke Bu Gusnul? Tadi ada teman yang ngoper bola itu dribble ke sana kemari itu Bu. Kemudian saya merebut bolanya. Memang ada anak yang jaga si Arga itu tinggi loh Bu. Ya. Itu kan kurang lincah gerakannya. Saya menyelinap ke sampingnya gitu, bola saya rebut. Wah, Lalu luar saya biasa tembakkan. ternyata Mas Luar Yudi biasa ini. Bu. Wah, lincah ternyata, lincah sekali. Nah, begini, hari ini Bu Kusnul memanggil Mas Yudi, tujuannya ada beberapa hal yang ingin Bu Kusnul sampaikan. Apakah Mas Yudi ada waktu? Ada Bu, ada ini lagi istirahat, olahraga juga sudah selesai. Oh, Ini baik. tinggal makan bakso ini Bu. Oke, Bu Kusnul tunggu ya. Mas Yudi selesaikan dulu makan baksonya, kemudian nanti Bu Kusnul tunggu di kelas. Kira-kira Mas Yudi selesai makan bakso berapa menit lagi? Ini sudah selesai kok Bu, tinggal paling 2 suap. Atau saya tinggal saja Bu? Selesaikan dulu, nanti nggak enak kalau sudah dingin. Bu Kusnul tunggu di sini, kalau begitu Bu Kusnul tunggu sebentar, Mas Yudi segera habiskan. Siap, siap Bu, siap. Oh, Mas Yudi ternyata sudah selesai makannya. Assalamualaikum Bu Husnul. Oh, waalaikumsalam, Mas Yudi. Sudah selesai baksonya tadi, makan bakso. Sudah Bu, sudah. Ada Alhamdulillah. apa ya Bu? Ayo Mas Yudi duduk dulu, sini, duduk. Nah, sini, sebelahnya Bu Kusnul, nggak apa-apa loh. Sini. Ya, Iya Bu Bu. Kusnul hari ini manggil Mas Yudi karena Bu Kusnul perhatikan akhir-akhir ini Mas Yudi itu sering tidak membawa buku dan hari ini tadi teman-teman juga menyampaikan Mas Yudi juga tidak membawa buku. Bagaimana itu? Lupa Bu, saya itu lupa dan sering sekali lupa Bu. Nah, coba diceritakan bagaimana kok bisa lupa? Semalam itu kan ceritanya gini, tugas kemarin Pak Indro menyuruh saya untuk membuat daftar nama pemain timnas Bu. Itu sudah saya tulis, sudah saya selesaikan. Terus setelah selesai saya ingat
hari ini kan jadwalnya timnas main Bu, karena saya suka, saya kemudian Nggih, melanjutkan nonton live-nya itu. nggih. Jadi bukunya masih di samping saya. Saya Nah, nonton live itu sampai ketiduran. Oke, jadi sebenarnya Mas Yudi sudah mengerjakan tugasnya, juga sudah Sudah menyiapkan Bu. bukunya, tapi bukunya masih belum masuk ke dalam tas. Apakah betul seperti itu? Iya Bu, betul. Sudah selesai loh Oke. Bu, saya itu bukan kok gimana ya, melakukan kesalahan membela diri, tidak. Tapi ya itu, Oke. saya itu sudah selesai. Kalau tidak percaya, ya bisa saya ambil Bu bukunya sekarang. Oh, begitu. Biasanya Mas Yudi itu sebelum tidur, tadi nonton bola, kemudian apa yang dilakukan setelah itu? Sebelum tidur saya, kalau tadi malam ya Bu, Nggih, tadi malam bisa itu yaitu tadi Bu, diceritakan. saya pulang sekolah itu ikut Madin ngaji Bu, sampai dengan Nggih, jam 5. Kemudian nggih. saya pulang itu kegiatan saya mandi. Setelah Mandi. mandi sholat maghrib, makan. Alhamdulillah, nggih. Itu terus kemudian saya mengerjakan PR-nya Pak Indro tadi Bu, Nggih. dikerjakan dan sudah selesai. Kemudian saya kok alarmnya berbunyi, hari ini timnas main. Itu saya ada pengingat Bu itu untuk Wah, jadwal-jadwal Mas Yudi sudah permainan kenal timnas itu. pengingat. Alhamdulillah Iya, ya, canggih terus HP-nya ya. saya itu nonton, iya, nonton, Ya, mungkin capek, saya itu enggak sampai selesai Bu, tiba-tiba ketiduran, tahu-tahu itu pagi, bangun itu sudah agak siang Bu, biasa jam 5 itu setengah 6. nggih, Jadi saya itu subuhan, terus mandi, terus nggih. makan, terus berangkat Bu, ngambil tas gitu. Tadi Buku Snul Tangkap Mas Yudi sudah mengenal pengingat. Nah, menurut Mas Yudi, manfaat dari pengingat yang ada di handphonenya Mas Yudi itu untuk apa? Mengingatkan agar tidak lupa Bu. Apa saja yang sudah pernah diingatkan oleh pengingat itu kepada Mas Yudi? Oh ya, khususnya bangun pagi Bu, alarm itu selalu, terus jadwal main Oke. timnas Bu. Alhamdulillah, Mas Yudi ini ternyata pencinta sepak bola. Nggih, kalau Iya, menurut Mas Yudi, adakah manfaat lain yang dapat mendukung atau mengatasi masalah Mas Yudi terkait dengan lupa tadi dengan adanya pengingat? apa ya Bu, mungkin apa saya itu membuat semacam jadwal Gimana? gitu ya di alarm Bu. Karena saya Kalau juga malu loh Bu kalau lupa terus kayak gini. Dikira wah, berarti anak Mas yang Yudi itu malas, padahal saya itu kan sudah mengerjakan. betul, Mas Yudi sudah mengerjakan. Selain buku, adakah barang-barang Mas Yudi yang sering tidak terbawa ketika akan pergi atau ketika akan berangkat sekolah? Banyak Bu, biasanya pensil itu kan juga ndak ikut masuk sehingga saya sering pinjam. Oh, begitu. Jadi, menurut Mas Oke. Yudi, apakah pengingat tadi dapat membantu persoalan Mas Yudi? Kalau membantu Dapat membantu. bisa Bu, bisa. Karena selama ini Nggih. saya itu tidak pernah ketinggalan nonton timnas. Saya bisa nonton karena ada pengingat itu Alhamdulillah. tadi Berarti Bu. iya, alarmnya timnas itu sudah Enggak. selalu dipasang oleh Mas Yudi. Wah, luar Iya Bu, biasa ini iya takut pencinta bola ketinggalan. nanti. Wah, nanti ini pasti akan menjadi penerusnya Arhan ya. Siap Bu, siap. Oh, siap, tentu. Dari hal lain, mungkin adakah yang membuat Mas Yudi itu kok saya itu bisa lupa, mungkin di rumah itu yang menemani belajar itu ada atau tidak? Bagaimana? Coba diceritakan. Kan gini Bu, saya itu semenjak Hmm. ibu
kerja di Hong Kong itu kan ikut Nggih. nenek. Nggih. Nenek itu menjadi pedagang di pasar, Bu. Jadi untuk Nggih. bangun pagi saya itu bisa mandiri, Bu, karena memasang alarm itu. Dan itu Nggih. ketika bangun pagi saya itu sudah tidak ketemu nenek. Jadi saya bisa disiplin diri terkait dengan bangun pagi itu karena Bangun pagi pasang tadi. alarm tuh, Bu. Nggih. Itu. Dan untuk Nggih. belajar, nenek itu enggak pernah, Bu, mendampingi saya itu enggak pernah. Tapi beliau itu selalu Nggih. mengingatkan, harus belajar itu. Dan kalau saya tidur begadang, itu belum tidur jam 9 tuh, saya selalu dimarahi, Bu. Dan saya sadar itu juga untuk kebaikan saya. Karena itu tadi, saya enggak bisa dekat sama ibu. Alhamdulillah, nenek sangat baik kepada saya, Bu. Enggak pernah marahi. Nggih. Ya berarti Mas Yudi itu didukung sekali oleh neneknya. Neneknya itu sangat sayang sekali. Bu Hulu juga pernah ketemu sama neneknya Mas Yudi ketika itu ke sekolah. Iya. Mas Yudi harus ada yang diselesaikan di sekolah, kemudian neneknya ke sekolah. Bu Hulu senang bertemu neneknya Mas Yudi. Bu Hulu juga ngobrol-ngobrol. Mas Yudi itu anak yang mandiri, anak yang ceria. Kemudian juga diceritakan oleh neneknya Mas Yudi yang suka olahraga tadi, suka sepak bola. Sekarang, menurut Mas Yudi, kita sebaiknya melakukan apa supaya tidak lupa tadi? Mungkin Menjaga saya ke akan depannya menurut Mas Yudi. menyamakan dengan Bu, kegiatan Gimana? olahraga. Sepak bola saya itu kan ingat karena ada alarm. Mungkin ke depan Oke, saya akan membuat jadwal kegiatan atau memasukkan buku-buku itu ya, Bu, itu untuk pengingat. oke, Tapi saya itu ya, kesulitan memasang alarmnya itu, Bu, terkait dengan banyak kegiatan. Itu bisa Ibu bantu nggih, itu seandainya saya membuat jadwal pengingat seperti itu? tentu, buku Senul itu juga orang tua Mas Yudi. Jadi nanti kalau ada hal-hal yang perlu diceritakan, yang perlu disampaikan, atau yang perlu dibantu, buku Senul selalu siap. Mungkin menurut Mas Yudi, kapan kita bisa merencanakan hal itu? Lebih cepat lebih baik, Bu, karena saya itu malu kalau sampai eh, saya lupa bawa buku itu nenek dengar. Saya ndak ingin Oke. membuat nenek saya itu kecewa, Bu. Mungkin hari Sabtu, Bu, kalau Ibu bisa, ndak ada kegiatan. Tidak, kita buku seperti biasa, hari Sabtu juga tetap di sekolah. Nanti Mas Yudi handphonenya silahkan dibawa ke sekolah. Nanti nggak usah malu ke teman-teman. Di sekolah kan kita belum menggunakan handphone untuk pembelajaran. Nanti buku Nurul sampaikan, kita akan menggunakan handphone untuk membuat pengingat untuk Mas Yudi. Jadi hari Sabtu silahkan Mas Yudi bawa HP-nya. Mungkin juga bisa disampaikan ke teman yang lainnya yang sering lupa supaya kita membuat rencana untuk mengatasi masalah tersebut. Gitu Mas Yudi. Siap? Nggih? Ya, berarti saya boleh mengajak teman ya, soalnya Arga itu juga suka lupa loh, Bu. Boleh bawa handphone juga nanti pagi dititipkan, nanti takut dirahasia sama Pak Guru Piket, karena Pak Kepala Sekolah itu juga beliaunya tegas sekali, Bu. Bisa titip Ibu ya? Siap, buku Nurul selalu siap. Nah, dari kesimpulannya, jadi kita sudah menemukan solusi yang akan dilakukan. Tadi solusinya apa Mas Yudi? Membuat jadwal kegiatan di HP, Bu, pakai alarm. Oke, yang akan kita rencanakan pada hari Sabtu. Oke, buku Senul percaya Mas Yudi dan teman yang lainnya yang mempunyai masalah seperti ini pasti bisa mengatasi masalah ini. Ya, nanti Mas Yudi pasti bisa menjadi anak yang teratur, yang tertib, disiplin, dan menjadi anak yang bertanggung jawab. Tentunya buku Senul doakan cita-cita Mas Yudi yang ingin menjadi pemain timnas dapat terkabul. Amin. Oke, terima kasih Mas Yudi waktunya. Nah, silahkan Mas Yudi dilanjutkan untuk istirahatnya. Pun terima kasih. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, monggo. Oke. Jos. Alhamdulillah selesai, Mbak. Tadi nek saya pribadi Nggih, untuk refleksi saya itu gimana ya opo merga ini wis di latihan bukan tekan. beda karo dek ini koyok luweh Nggih. kaku remangsaku. Oh, Nek saya lebih kaku. nggih. Kira-kira apa Mbak Nek dari apa yang saya lakukan ketika bertanya itu yang perlu dibenak nih dari penilaian panjenengan apa? Nah, menurut saya sudah, Mbak, pripun nggih, informasi yang ingin didapat kan kemarin jenengan tujuannya untuk refleksi. Kan dari Mm-mm. guru itu merefleksikan pembelajarannya, terus harapannya ke depan, pembelajarannya ke depan, terus ke depannya observasi yang sudah dilakukan itu mau seperti apa. Nek menurut saya sudah bagus, wes masuk ngoten. Lah iya toh Mbak. Aku ki ya kuwi lho kayak yang saya Monggo rasakan tambahin ya mulai kuwi kok kelek kok iki piye? Di bulan baleni, bulan heeh. baleni. Kok tambah kaku aku remangsaku kula ngoten lho kuwi mang. Nggih. Eh gitu. Tapi Ini pun mulai masuk ngisi refleksi ya. Tirtani, Eh? nggih. Tapi Tirtani pun masuk. Iya tapi kan yo kuwi mang to, remangsaku ki semakin kaku. Ya jane wis berusaha pakai pertanyaan sing terbuka tapi nggih niku apa mergo iki ki wis direkam ya Wis. jane dek ini direkam tapi kan enggak diunggah yo. Remangsaku lebih rileks dek ini ngoten niki mang kaku. Nek jenengan wis Nah, oke karena niki wau wis nggih. panjang Mbak Rutuan. Wis panjang terus untuk ke anak jenengan tuh pertanyaannya nopo nggih pemandunya itu sudah luar biasa. Sehingga nanti kalau di posisi anak panjenengan memandu pertanyaan seperti itu anak itu sudah tergiring. Artinya kita tidak mengarahkan jawaban tapi anak itu bisa terbangkitkan untuk menggali dirinya sendiri menurut saya loh Mbak. Mboten gunggung niki Nggih, tapi memang seperti itu panjenengan sudah baik dalam eh, memberikan pemandu pertanyaan itu. nggih. Oke, kita isi refleksi. Tapi anu Mbak Yudi, Siap iki ya. Piye? napa? Tanahe nek jenengan kan dek wingi mungkin waktu, nggih. Waktu kan lebih panjang yang Heeh. kemarin dari yang hari ini. Iya. Jadi mungkin itu yang menyebabkan. Oh, duka nek ngoten nek wingi kan kita ndak anu waktu kayak iki Nggih, harus 15 menit. Memang ya saya tuh tadi neng waktu, Mbak. nggih. Engko patute kayak Luwih, kudu piye ya pengen mengakhiri ya wedi lek nggih. kasep esensinya sehingga ora ora alami dadine. Nggih, lah niku yang membuat kaku. Lah nggih to. Oh iya ya betul. Refleksi. Ada Berarti apa kalau nggak sudah kalau sudah mengisi di kelompok ya Bu. Oke, nek apa iki sini? sama kemarin ya Mbak ini berarti pertanyaannya Nggih, refleksinya. nggih. Siap. Kayaknya sudah boleh. Oke. Sudah boleh.
Selama proses latihan saya dalam Ini sudah selesai. Sudah Ibu, tinggal refleksi. Oke. ngisi refleksi, Bu. Nggih, ngisi refleksi. Untuk Bu Husnu dengan Pak Yudi bisa kembali ke meeting. Siap Ibu, siap. Nggih. Keluar ya Bu.